Bung Karno itu orang yang sangat berani, dan beraninya luar biasa. Apa? Berani mengatasnamakan Indonesia, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ini orang yang paling nekat yang saya pernah kenal. Padahal Bung Karno waktu itu belum punya rumah, masih ngontrak. Orang ngontrak kok berani mengatakan atas nama bangsa Indonesia. Kalau orang yang tidak berani atas nama NU Muhammadiyah, itu tidak berani. Lembaga, tapi atas nama bangsa Indonesia. Sudah begitu merdekanya pakai tempo lagi. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini kalau perempuan pakai mas kawin diutang dulu. Jadi dari sisi pengkajian kemerdekaan, kita melihat ada sesuatu yang Bung Karno ini nggak bisa diikut secara nalar. Keberanian mengatakan atas nama bangsa Indonesia diikuti oleh siapa? Oleh Sultan Hamengkubuwono, oleh Sultan Kaharudin di Sumbawa, oleh para raja di Palembang, raja-raja. Ini nggak main-main kemerdekaan waktu itu. Bagaimana raja yang hidupnya sudah independen, punya kekuasaan, punya kekuatan, bahkan punya hamba, berani mengatakan saya ikut kemerdekaan Indonesia. Padahal dengan mengikuti kemerdekaan Indonesia, apa yang terjadi? Seluruh tanahnya diserahkan pada NKRI. Ketika Hamengkubuwono ke-9 menyatakan saya ikut menjadi Indonesia, artinya dari daerah Wonogiri perbatasan sampai Bagelen Purworejo menjadi bagian dari NKRI. Begitu Raja Solo mengatakan saya ikut, maka Solo menjadi bagian dari NKRI. Begitu Aceh ikut, saya bagian dari Aceh. Begitu Bali ikut, saya bagian dari NKRI. Berarti negaranya bagian dari NKRI. Ini kemerdekaan yang luar biasa. Untung orang-orang di zaman kemerdekaan seperti itu. Coba kalau orang-orang sekarang tanahnya digusur 1 meter, dia akan ribut sampai ke Mahkamah Agung, bahkan Mahkamah Konstitusi. Seandainya orang ini hidup di zaman sekarang, pasti Indonesia tidak jadi merdeka. Indonesia merdeka dipersatukan, dari persatuannya penuh pertaruhan. Anak-anak milenial hanya mengenal merah putih seharga 50.000. Akan tetapi di zaman itu bendera merah putih adalah bendera yang minta darah dan minta nyawa. Sehingga ketika merah putih berdiri, dia adalah bagian dari simbol Sabang sampai Merauke. Dan sekarang merah putih sudah tidak meminta darah, dia hanya meminta angkat tangan kita. Itu pun ada yang mengatakan musyrik, ada yang mengatakan bid'ah. Orang-orang seperti ini kalau hidup di zaman kemerdekaan, pasti bangsa ini tidak akan merdeka.